Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut transaksi itu bukan korupsi yang dilakukan pegawai Kemenko, melainkan kasus perpajakan dan kepabeanan yang dilaporkan PPATK ke Kemenko. Yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kementerian Keuangan, tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh juga menegaskan 300 triliun rupiah yang sebelumnya dikemukakan Menko Polhukam Mahfud MD bukan hasil tindak pidana pencucian uang pegawai Kementerian Keuangan. Namun Awan menegaskan komitmennya untuk tetap melakukan bersih-bersih di Kementerian Keuangan. Nah, kemudian kami di Kementerian Keuangan komitmen ini untuk melakukan pembersihan. Tentu kami intens nih dengan Pak Ivan, kita komit gitu. Mengenai informasi pegawai itu kita tindak lanjuti. Itu secara baik, secara proper, kita panggil dan sebagainya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum mendapat informasi detail soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah. Sri Mulyani meminta PPATK menyampaikan ke publik soal rincian transaksi mencurigakan itu. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa informasi mengenai transaksi 300 triliun rupiah bukan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang. Yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa, Rafael Alun. Polemik ini mencuat setelah Mahfud MD mengaku mendapat laporan PPATK soal transaksi 300 triliun rupiah yang berasal dari sekitar 460 orang pegawai Kemenko dari 2009 sampai 2023. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PPATK menyebut dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah bukanlah korupsi yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan, melainkan kasus perpajakan dan kepabeanan yang dilaporkan PPATK ke Kementerian Keuangan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi janggal itu berasal dari tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan. Bagaimana tanggapan dari Lembaga Pemantau Korupsi ICW dan Komisi 11 DPR? Kita akan sapa anggota Komisi 11 DPR, M. Misbahun, peneliti ICW Lalola Esther, dan juga bergabung staf khusus dari Kementerian Keuangan, Pak Justinus Prastowo. Pak Pras, selamat malam. Pak Misbahun, selamat malam. Mbak Lola, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam. Saya ke Pak Pras dulu. Pak Pras, PPATK sudah mengkonfirmasi 300 triliun yang sebelumnya sempat beredar informasinya itu bukan dari hasil penggelapan, bukan juga pencucian uang. Apa respon dari Kementerian Keuangan, Pak Pras? Baik. Kami berterima kasih karena penjelasan Kepala PPATK membuat semua jadi terang benderang. Apa yang kami yakin dan pahami dari awal memang demikian. Karena kami punya MOU dengan PPATK dari tahun 2007 dan terus berkoordinasi, bersinergi. Kami cek pada korespondensi yang kami miliki, juga mengatakan hal yang sama bahwa selama ini kami ada 2 stream dengan KPK. Stream pertama adalah kerjasama terkait dengan tindak pidana perpajakan dan kepabeanan yang terus-menerus dikerjasamakan dengan PPATK. Yang kedua adalah stream individu,
terkait dengan pegawai. Kami meminta klarifikasi atau informasi dan sebaliknya PPATK proaktif memberikan informasi pada kami. Dalam 2 stream itu kami meyakini telah melakukan tindak lanjut secara baik dan terus kami laporkan juga kepada PPATK. Nah, kami dapat sampaikan yang disampaikan oleh Pak Ivan mempertegas ini. Jadi yang terjadi bukan data tentang korupsi atau pencucian uang pegawai Kementerian Keuangan, melainkan data terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di mana Kemenkeu punya kewenangan menyidik pidana asal, baik perpajakan maupun kepabeanan. Ini yang kemarin kami diskusikan dan akan terus kami cocokkan detailnya, mana yang sudah kami tindak lanjuti, tentu sebagian besar sudah selesai, dan yang belum ditindaklanjuti akan kami cek lagi perkembangan di lapangan. Prinsipnya terkait itu kami sudah lakukan follow up, Mbak. Saya ke Pak Misbahkun. Pak Misbahkun, bagaimana Anda melihat bagaimana kemudian data yang diinformasikan bisa miss begitu jauh? Karena sempat menjadi satu hal yang dianggap bola liar begitu di tengah masyarakat sampai kemudian diklarifikasi oleh Ketua PPATK. Begini, sejak awal saya menangkap ada persepsi yang salah ditanggapi. Begini, PPATK itu mempunyai yang namanya LHA, laporan hasil analisis, terhadap apa? Transaksi perbankan seseorang. Melihatnya dari apa? Profil siapa orang tersebut. Biasanya kalau di luar negeri itu biasanya ada public expose namanya. Baik itu politician, public expose, government office, public expose, misalnya high level office dan sebagainya. Lah, hal-hal yang seperti ini kan kemudian menjadi LHA. LHA ini bersifat data. Bersifat data. Nah, ketika menjadi data, dia harus diklarifikasi untuk menjadi informasi. Oke. Nah, ketika sebelum LHA ini diklarifikasi menjadi informasi, kemudian dicegatlah kepala PPATK ini. Dicegat oleh PPATK. Ini ada apa? Oh, ada data 300 triliun. Kemudian apalagi ada seorang Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang bernama Pak Mahfud MD. Ya mohon maaf dengan segala hormat saya kepada Pak Mahfud MD. Hari ini Pak Mahfud MD bagi saya hanya menggaungkan sesuatu yang tidak perlu digaungkan pada sebuah jabatan seorang menteri kalau menurut saya. Kemudian ngeles nggak karu-karuan. Ya, menurut saya Pak Taufik mengatakan, Pak Mahfud maksud saya, ngeles mengatakan pencucian uang dan sebagainya. Pencucian uang itu juga kejahatan. Oke. Belum kategori pencucian uang. Itu loh. Seorang guru besar, menteri, kemudian masih mengatakan kejahatan pencucian uang ini apalagi? Klarifikasinya belum. Penyidikannya aja belum. Itu. Oke. Saya ke Mbak Lola. Mbak Lola, kalau sudah ada pernyataan dari Ketua PPATK, ini bukan... Bahwa kekacauan ini siapa yang memulai, dia harus tanggung jawab mengklarifikasi. Dia harus memulai klarifikasi itu kata Pak Misbahkun. Saya ke Mbak Lola, kalau sudah ada konfirmasi dari Ketua PPATK, kemudian sekarang kan yang jadi pertanyaan siapa yang harus dipercaya publik Mbak Lola? PPATK kah? Kemenkeu kah? Atau Menko Polhukam kah ketika kondisinya sudah seperti sekarang ini? Public distrust itu memang secara umum, apalagi dengan segala kondisi yang mengelilingi ya. Pertama-tama berangkat dari yang harus diketahui juga kan dan diingat kembali, ini bukan berangkat dari penelusuran soal dugaan adanya pencucian uang ke dalam kasus RAT, tapi dari penganiayaan gitu ya. Jadi kalau misalnya itu juga bukan karena publik yang melakukan penelusuran secara mandiri, terutama di internet, itu mungkin fenomena ini tidak akan terkuak gitu, atau peristiwa besar ini tidak akan terkuak. Jadi itu saja sebetulnya sudah bisa secara sederhana gitu ya menggambarkan bahwa ada fungsi yang hilang gitu dari negara ini, sehingga akhirnya peran untuk melakukan penelusuran itu diambil alih oleh publik secara quote unquote gitu ya. Dan ini juga akhirnya semakin diperkuat dengan berbagai temuan informasi yang menguatkan dugaan awal
soal adanya potensi tindak pidana gitu. Memang ini masih makanya pembahasannya adalah potensi atau dugaan karena memang kan prosesnya juga masih berjalan. Sepertinya di KPK juga belum masuk ke tahap penyidikan, tapi mungkin penyelidikannya masih berjalan. Sejauh ini yang saya anggap sebagai salah satu sumber informasi yang tentu saja paling bisa dipegang kalau terkait dengan penelusuran transaksi, dugaan adanya transaksi mencurigakan, potensi adanya tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang, tentu PPATK. Semata-mata karena memang mereka lah yang punya kewenangan dan tugas yang jelas soal itu, gitu. Artinya 300 triliun ini di case close saja atau masih tetap perlu diselidiki? Tentu harus ditindaklanjuti karena kan laporan hasil analisis bagaimana tadi Pak Misbakun sudah sampaikan itu kan berasal dari analisis awal ya yang dimiliki oleh PPATK. Mereka terima ada informasi, ada laporan dari lembaga penyedia jasa keuangan yang kemudian berdasarkan analisis di internal mereka itu bisa ditindaklanjuti oleh penyidik gitu. Nah, penyidik ini yang tadi juga mungkin sempat disampaikan dalam potongan-potongan berita, dalam TPPU itu kan ada 25+1 tindak pidana asal, ya, yang mana itu penyidiknya bisa berbeda-beda. Ada juga kalau misalnya bicara kepolisian ya prinsipnya mereka sebagai penyidik tindak pidana jadi bisa saja. Tapi kalau dalam konteks Kementerian Keuangan tentu memang dibatasi gitu. Memang ada tindak pidana asal tadi bicara soal perpajakan, kepabeanan, itu merupakan ranah PPNS dari Kementerian Keuangan dan itu tentu harus ditindaklanjuti terlepas dari apakah kemudian itu memang berujung pada tindak pidana atau tidak. Tapi kan LHA itu punya nilai informasi yang penting sehingga perlu diverifikasi, perlu ditindaklanjuti. Gitu. Tentu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja ya, apalagi dalam kondisi di mana publik matanya juga sedang sangat mengarah kepada Kementerian Keuangan gitu. Oke, Mbak Lola, saya ke Pak Pras. Pak Pras, kalau artinya gini, menurut Mbak Lola ini kan masih terus harus diselidiki lebih lanjut lagi. Tapi bagaimana dengan 266 laporan? Koreksi saya kalau datanya salah ya Pak Pras. Ini terkait dengan transaksi janggal sepanjang 2007 sampai 2013 dari PPATK yang kemudian dipertanyakan sekarang ke publik. Ini setelah dikonfirmasi PPATK tidak ada pencucian uang, tidak ada pelanggaran, lalu kemudian nasib yang 266 itu gimana? Ada nggak kelanjutannya lagi? Yang 266 surat dari 2009 sampai 2023 itu sebagian besar sudah ditindaklanjuti, menghasilkan 16 kasus yang kita limpahkan ke APH dan sudah divonis terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan. 352 tadi mendapatkan hukuman disiplin dan ada 126 audit investigasi. Ini sudah kita selesaikan yang streamnya individu Kementerian Keuangan. Nah, terkait dengan TPPU untuk tindak pidana pajak dan bea cukai sudah sebagian besar diselesaikan. Ada satu kasus yang cukup besar nilainya itu 180 triliun sudah selesai di pidana kepabeanan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan oleh Ditjen Pajak, oleh penyidik pajak. Ini belum diselesaikan seluruhnya karena mencakup 15 wajib pajak. Ini yang akan terus kami koordinasikan. Nah, selebihnya ada pidana asal yang tidak langsung terkait dengan perpajakan dan kepabeanan. Ini yang nanti oleh Pak Menko Polhukam akan dikoordinasikan dalam Satgas Pemberantasan TPPU karena merupakan kewenangan dari APH lainnya di luar Kementerian Keuangan. Jadi memang ada beberapa data yang beririsan, untuk itulah kita perlu berkoordinasi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sekarang sedang ditelusuri oleh KPK yang kemudian dianggap bagian dari gengnya Rafael Alun? Kementerian Keuangan mendukung apa yang dilakukan oleh APH, dalam ini kami sangat kooperatif, bahkan kami sesuai kewenangan kami telah melakukan tindakan kepegawaian, menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran PP 94 tahun 2021. Tapi kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kami kooperatif akan memberikan data informasi keterangan yang diperlukan. Dan saat ini Kementerian Keuangan juga aktif menindaklanjuti para pegawai yang berisiko tinggi dan kami sudah meminta data juga ke PPATK
Dan kami sudah memanggil kurang lebih sekitar 30 pegawai untuk dilakukan klarifikasi. Oke, saya ke Pak Misbahkun. Pak Misbahkun, ini kan kalau kita lihat dan mengikuti kasusnya, sebetulnya kasus penganiayaan, kemudian flexing, pamer harta, kemudian terbongkar dan ternyata banyak. Ibaratnya seperti buka kotak Pandora, wow ternyata banyak, luar biasa. Yang jadi pertanyaan ketika kita bicara soal benah-benah, bersih-bersih, kalau menurut Anda itu harus dimulai dari mana? Gini, ikan busuk itu bukan dari ekornya, ikan busuk itu dari kepalanya. Itu prinsip dalam segala banyak hal yang kemudian menjadi sebuah prinsip yang dipegang ketika kita mengelola tata kelola di pemerintahan. Lah, contoh saya sampaikan, tadi dikatakan bahwa RAT kena hukuman disiplin belas. Apa pelanggarannya RAT? Pertanyaan saya, apa pelanggaran RAT yang dilakukan oleh RAT sendiri? Lapor LHKPN dia jalankan, ya kan? Kalau ada temuan dia sudah terklarifikasi, terus apa yang dia itu kan? Kesalahan melakukan tindak pidana itu dilakukan oleh anaknya. Orang berteman, saya sama Pak Justinus berteman baik. Terus apakah kemudian membangun kolegial itu di dalam teman pekerjaan itu kemudian menjadi sebuah kejahatan? Itu. Apakah kemudian ada kolega satu angkatan, satu alumni, kemudian itu menjadi sebuah kejahatan? Orang berteman kok. Justru membangun jiwa korps itu penting. Untuk apa? Untuk menguatkan semangat spirit korps itu. Oke. Nah, ya apakah yang seperti ini kemudian hanya karena tekanan publik kita memberikan reaksi yang tidak didasarkan pada tatakan hukum yang ada? Saya sedang tidak membela siapapun. Saya ingin menyampaikan pesan seperti ini. Silakan proses anaknya RAT, si Mario, silakan. Silakan masyarakat menggunakan fungsi pengawasan masyarakat, itu hak konstitusionalnya melalui apa? Kalau kemudian hanya karena orang, contoh, mempunyai sesuatu dan disampaikan melalui media sosial menjadi masalah. Itu. Ini yang kemudian telusuri, jangan kemudian karena suatu kasus kemudian semuanya seakan-akan disalahkan. Baik. Sistem masyarakatnya. Silakan jalankan. Tapi sistem dan mekanisme internal jalan. Contoh, kalau ditemukan tidak kesesuaian antara LHKPN, SPT atau pendapatan, klarifikasi sejak awal. Baik. Itu. Jangan kemudian karena kasus ini seakan-akan ada kotak Pandora yang itu. Loh, kotak Pandora mana yang mau dibuka? Itu loh, kotak Pandora yang mana dibuka? Artinya ini jadi momentum benah-benah dan bersih-bersih. Momentum benah-benahnya begini, Mbak. Momentum benah-benahnya, jalankan mekanisme internal yang ada. Kalau tadi dikatakan oleh PPATK sejak tahun 2000, ya kan? Tahun 2009 sampai 2013 ada yang berkaitan dengan kepabeanan perpajakan, silakan jalankan. Kalau ada orang di tingkat pelaksana, tingkat pejabat sampai tingkat eselon yang tinggi, ada transaksi yang mencurigakan, mekanisme internal lah yang dijalankan. Artinya sekarang kita tinggal tunggu bagaimana. Ini orang pajak, ini orang bea cukai, ini orang BPN, kemudian jadi marak di media. Dan kemudian pejabatnya ikut-ikutan. Baik. Sekarang artinya kita tinggal tunggu bagaimana proses dari Kementerian Keuangan, bagaimana kemudian proses penyelidikan internal dan juga nanti pengawasan ke depannya. Kita juga punya tugas dan juga tanggung jawab untuk sama-sama mengawasi proses yang sedang berjalan di Kementerian Keuangan. Terima kasih Mbak Lola, terima kasih Pak Misbahkun, terima kasih Pak Pras di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak Livi.